Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita akan lihat di Yesaya 30 mulai ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sampai hari ini ternyata Tuhan sedang menunggu kita untuk menunjukkan betapa dahsyatnya, betapa baiknya, betapa Dia Allah yang setia, ingin melihat hidup kita ini mengalami hal yang baik seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Bahkan di 2 Tawarik dijelaskan, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk mencari orang-orang yang bersungguh hati kepada Dia. Kalau didapatin orang itu bersungguh hati, Tuhan akan limpahi kekuatan dan kuasa-Nya. Tuhan sampai hari ini menunggu sikap hati kita itu benar di hadapan-Nya. Banyak orang menantikan terobosan Tuhan, pingin ngalami breakthrough, pingin ngalami pemulihan, pingin ngalami terobosan, pingin dilawat Tuhan, pingin menikmati yang baik dari Tuhan. Tetapi di sisi lain, Tuhan sedang menanti-nantikan untuk menunjukkan kasih setia-Nya. Dia menunggu sikap kita ini benar di hadapan-Nya. Benar enggak tindakan kita? Benar enggak sikap kita ini? Tuhan sebenarnya bisa sanggup memulihkan, sanggup memberkati. Tapi kadang kita ini yang belum siap menerimanya. Ada beberapa orang menunggu, menantikan terobosan Tuhan atas keluarganya. Tapi di sisi lain, kita juga harus mempersiapkan. Benar nggak ketika suami dipulihkan atau istri dipulihkan, kita harus siap dengan semua konsekuensi yang ada. Orang menantikan suaminya bertobat, tapi nggak mau mempersiapkan dirinya ketika suaminya bertobat nanti, memiliki sikap yang benar, sikap yang sesuai dengan kerajaan Allah. Atau orang yang menunggu istrinya bertobat, tapi nggak pernah mempersiapkan diri ketika istrinya nanti balik menjadi suami yang baik, penuh pengertian. Kita seringkali menantikan pertolongan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, melakukan sesuatu yang ajaib. Tapi dari pihak kita hanya sekedar menanti, nggak mau berubah, nggak mau dibentuk, nggak mau diproses. Tuhan itu menunggu kita untuk diberkati, untuk bisa dipercaya, untuk bisa dilimpahi kasih karunia Tuhan. Yang jadi masalahnya, kadang kita nggak bisa didapati memiliki sikap hati yang benar, belum siap ngalami pemulihan, karena memiliki karakter yang busuk dan jelek. Ada orang yang pingin suaminya berubah, pingin bertahun-tahun berubah. Itu suamimu akan berubah dan balik kepadamu kalau hatimu udah siap loh. Ketika sikap hatimu benar, kelakuanmu benar, reaksimu benar, suamimu pulang, kamu sudah memiliki karakter Kristus, sehingga gak akan balik lagi ke dalam dosa. Banyak orang menantikan breakthrough dan mujizat, tapi tidak pernah mempersiapkan hatinya, mempersiapkan hidupnya dengan benar di hadapan Tuhan. Sehingga ketika momentum itu tiba, belum siap. Karena apa? Belum berubah seperti yang Tuhan mau. Bagian kita hari ini untuk mempersiapkan diri kita. Kapan saja terjadi pemulihan, kita harus siap. Kita didapati menjadi orang yang tanggung jawab, kita didapati menjadi orang yang setia, kita didapati menjadi orang yang tekun, kita didapati menjadi orang yang kudus, benar, melakukan segala sesuatu seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Sehingga hidup kita akan menikmati semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Banyak orang pingin melihat yang ajaib yang datang daripada Tuhan. Tapi di sisi lain, dia nggak mau mempersiapkan diri. Sampai hari ini Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Tuhan hari ini pingin banget melimpahi kita kekuatan kuasa, otoritas kebaikan dan kemurahan. Ingin menunjukkan kasih-Nya. Tapi kita waktu menantikannya nggak memiliki sikap seperti anak-anak kerajaan. Kita malah cenderung bersikap seperti orang dunia. Ya, ketika waktunya tiba, nggak didapatin siap. Akhirnya tidak terjadi apa-apa. Sampai hari ini, harusnya kita ini mempersiapkan apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan, apapun yang kita dakwakan. Ketika jawaban itu terjadi, jawaban itu muncul, kita harus siap. Kita percaya, hari ini Tuhan sanggup bikin pembalikan keadaan apapun juga. Bagian kita akan mempersiapkan diri dengan baik. Sebab Tuhan Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Menanti-nantikan Tuhan. Menanti Tuhan artinya kita mempersiapkan diri untuk suatu perubahan yang besar. Menanti jawaban doa artinya kita mempersiapkan diri ketika jawaban doa itu
terjadi, perjawaban doa itu digenapi, kita sudah siap melakukan banyak hal bersama Tuhan. Ketika kita menantikan terobosan keuangan, kita mempersiapkan diri, kita bisa dipercaya untuk mengelola keuangan dengan baik. Ketika kita menantikan jawaban doa atas pasangan kita yang main gila, main perempuan lain, punya selingkuhan, punya simpenan, bertobat, kita menantikannya. Kalau waktunya tiba dipulihkan, penantian itu datang, kita sudah mempersiapkan diri, melayani dengan baik, bersikap baik, memiliki karakter yang baik. Semua tindakan dan sikap kita, yang kita kerjakan, yang kita lakukan, tepat seperti yang Tuhan mau. Sehingga ketika orang yang kita harapkan sudah dipulihkan itu balik kepada kita, bukan malah tersandung dengan kelakuan sikap kita yang masih tetap sama. Banyak orang menantikan terobosan Tuhan, menantikan breakthrough, menantikan pemulihan, tetapi gaya hidupnya, karakternya, cara pandangnya masih pola yang lama. Sehingga tidak dapat dipercaya melakukan yang terbaik seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Kalau kita ini ingin pemulihan, kita persiapkan diri kita dengan baik. Waktunya tiba pemulihan itu terjadi, kita siap didapati menjadi orang yang bisa dipercaya oleh kerajaan Allah. Mempersiapkan diri. Waktu menantikan terobosan adalah waktu di mana kita menyerahkan hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita melihat pertolongan Tuhan akan segera datang dan kita belajar berubah seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan inginkan. Semakin kita memberi hidup kita ini sepenuhnya kepada Tuhan, semakin kita menantikan Tuhan, semakin bergaul dengan Tuhan, semakin kita ngerti apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Sehingga hidup kita ini gak sembarangan, gak sembrono. Menanti Tuhan adalah menunggu Dia melakukan sesuatu yang ajaib atas kehidupan kita. Menanti Tuhan berarti kita belajar berubah seperti yang Dia mau dan Tuhan inginkan. Kalau hari ini engkau sedang bergumul, ingin ngalami terobosan, ingin ngalami pemulihan, dan itu belum terjadi-jadi, coba koreksi hatimu. Sudah siap enggak ketika pemulihan terjadi? Kalau engkau hari ini menantikan terobosan, menantikan sesuatu yang ajaib, menantikan jawaban doa, kenapa kok belum terjadi? Kok koreksi hatimu? Sudah siap belum? Sudah bisa dipercaya belum? Sudah bisa bertanggung jawab belum? Ketika pemulihan itu terjadi, apa reaksimu, apa sikapmu? Harusnya kita sampai hari ini, waktu menanti adalah waktu kita mempersiapkan diri dengan baik di hadapan Tuhan. Sehingga waktunya tiba nanti, kita siap didapati menjadi orang yang bisa dipercaya. Amin. Ada orang yang sedang bergumul bertahun-tahun, pingin suaminya berubah. Sampai hari ini suaminya nggak berubah. Mungkin Tuhan sedang melihat, karena karaktermu belum siap kalau suamimu datang dan pulang kepadamu. Karaktermu masih cerewet, masih bawel, nggak bisa melayani dengan baik, nggak bisa mengasihi, mulutnya masih ketus, pikirannya masih jahat. Bagaimana mungkin suamimu yang kamu doakan bisa pulang? Malah dia kepahitan ngelihat kelakuan dan karaktermu. Justru kita yang harus berubah. Ketika kita menantikan jawaban doa, ketika kita ingin mengalami breakthrough dan terobosan, kita ini mempersiapkan nih karakter kita, sikap kita, tindakan kita, ucapan kita ini tepat seperti yang Tuhan mau, tepat seperti yang Tuhan inginkan. Kita menantikan Tuhan, artinya kita memberi hati kita ini sepenuhnya untuk Tuhan. Memberi hati sepenuhnya untuk Tuhan, artinya kita mau belajar berubah seperti yang Dia mau. Kalau tidak, akan banyak hal yang harusnya kita terima, harusnya kita nikmatin bersama Tuhan, kita nggak nikmatin. Karena kita didapatin menjadi orang yang tidak bisa dipercaya, tidak bisa diberi tanggung jawab. Bagaimana mungkin Tuhan mau percayakan kepada kita kalau kita nggak bisa diberi tanggung jawab? Bagaimana mungkin doamu dijawab Tuhan, dipulihkan Tuhan, sedang kamu sendiri nggak mempersiapkan diri dengan baik? Bagaimana mungkin suamimu yang kabur bertahun-tahun pingin balik ke rumahmu, sedang mulutmu masih jahat, pikiranmu negatif, kelakuanmu buruk? Perlu berubah. Masa penantian adalah masa penyerahan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Masa penantian adalah masa yang harus kita kerjakan, adalah merubah sikap hati kita seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Saya berdoa, Bapak Ibu yang sedang struggle, sedang bergumul, sedang merindukan terobosan, persiapkan hatimu dengan baik. Kalau engkau ingin diberkatin Tuhan, ingin ngalami kelimpahan, persiapkan wadah yang besar. Bagaimana Tuhan mau berkati hidupmu kalau engkau nggak mempersiapkan diri menjadi wadah, memiliki wadah yang besar?
Ya tentunya kita harus persiapkan dengan baik. Apapun yang kita harapkan, apapun yang kita gumulkan, apapun yang kita doakan, kita akan melihat bagaimana Tuhan campur tangan di dalamnya. Kita persiapkan diri dengan baik, melihat breakthrough dan terobosan. Tuhan itu sungguh pingin kita menikmatin sesuatu yang ajaib dan luar biasa. Perhatikan ayat yang ke-19. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis, tentulah Tuhan akan mengasihi engkau. Apabila engkau berseru pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat dia. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang belajar pikul salib, sangkal diri, mati daging. Menantikan Tuhan, menantikan hadiratnya, menantikan terobosannya, menantikan pemulihannya. Dan waktu menantikan, kita belajar berubah, bertindak seperti tepat, seperti yang Allah mau dan Allah inginkan. Bayangin Bapak Ibu, ketika Tuhan mendapatin kita ini udah bisa dipercaya, kita bisa didapatin menjadi orang yang mempersiapkan diri dengan baik, tinggal tunggu waktu saja. Tuhan akan turun dengan caranya, dengan kuasanya, melakukan breakthrough dan dalam kehidupan. Sekarang kita buka di 2 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Ternyata Tuhan tuh mencari orang yang bisa dipercaya untuk dilimpahi kekuatan dan kuasanya. Tuhan matanya sedang menjelajah ke seluruh bumi, pingin didapatin seseorang yang setia, mencintai dan mengasihi Tuhan, mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan. Ketika dia benar-benar memberi hati sepenuhnya kepada Tuhan, dia akan melihat kuasa Allah diturunkan, mujizat, kesembuhan, tanda-tanda ajaib atau apapun namanya. Kuasa yang ilahi itu mengalir kepada orang yang bersungguh hati mencari Dia. Bagi orang yang sedang menantikan terobosan, menanti-nantikan, artinya kita belajar mempersiapkan diri, berubah seperti yang Tuhan mau, bersikap seperti yang Tuhan inginkan. Kita akan terus berjalan setiap hari bersama Tuhan, menikmati semua kebajikan dan kemurahan Tuhan. Masa penantian adalah masa kita memberi hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, untuk dikoreksi, diproses, dibentuk, terus semakin hari semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kalau engkau ingin mengalami perubahan, berubah dulu hidupmu. Kalau ingin suamimu berubah, engkau sendiri yang berubah. Kalau ingin istrimu berubah, hidupmu sendiri yang berubah. Mulutmu berubah, karaktermu berubah, sikapmu berubah. Semakin hari semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Tinggal tunggu waktu, Tuhan akan merubah pasangan hidupmu. Jangan berusaha merubah orang lain. Sampai engkau capek, sampai lelah, engkau gak bisa merubah orang lain. Kita ini gak dipanggil untuk merubah orang lain. Kita itu dipanggil menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Yang kita rubah adalah karakter kita, tindakan kita, sikap kita, kelakuan kita ini harus berubah. Seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan inginkan. Kalau ingin mengalami hal yang baik daripada Tuhan, kau menikmatin semua jatah ilahi dalam hidupmu, ya berubah seperti yang Tuhan mau. Jangan bertindak sembarangan dan sembrono. Belajar nih hati ini. Semakin hari kita semakin beri sama Tuhan. Hati ini semakin hari kita semakin dedikasikan untuk Tuhan. Kita beri sepenuhnya untuk Tuhan. Kita akan sama-sama melihat perubahan. Jawaban doamu akan dijawab Tuhan. Pergumulanmu akan dilawat Tuhan. Kerinduanmu akan dijamah Tuhan. Kita akan sama melihat kebajikan, kemurahan, kedahsyatan, pertolongan ilahi mengalir atas hidup kita. Kita ngelihat hal yang ilahi dan dahsyat. Kita ngelihat pertolongan ilahi. Kita ngelihat bagaimana Tuhan mengasihi kita, melimpahi kita, menyayangi kita, bahkan melimpahi kita dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Hari ini beri hati sepenuhnya untuk Tuhan. Beri hatimu sepenuhnya untuk Tuhan. Belajar ngikutin apa yang Tuhan mau. Belajar berjalan seperti yang Tuhan inginkan. Hidup kita ini harus
semakin hari semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kalau hidup kita semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan, akan banyak orang diubahkan melalui hidup kita. Akan ada banyak orang diberkati melalui kehidupan kita. Akan banyak orang diubahkan melalui hidup kita. Ternyata Tuhan sampai hari ini justru lebih rindu memulihkan kita daripada sekedar kerinduan kita dipulihkan. Tuhan lebih rindu kita diberkati daripada kerinduan kita menerima berkat yang gak seberapa itu. Tuhan lebih rindu memakai hidup kita untuk pekerjaan yang ajaib dan dahsyat. Tuhan lebih rindu hidup kita menjadi kepanjangan tangannya Dia daripada sekedar kita rindu dipakai Tuhan. Tuhan sampai hari ini menanti-nantikan. Dapatin hatimu benar apa tidak? Sikap hatimu benar apa tidak? Mulutmu benar gak? Motivasi hidupmu benar gak? Cukup kita memiliki motivasi yang benar, sikap hati yang benar, Tuhan sendiri akan turun dengan caranya yang ajaib memberkati kita, melimpahi kita dengan kekuatan kuasanya. Amin. Setia menanti Tuhan. Menanti bukan membosankan sebenarnya. Menanti Tuhan, menanti jawaban Tuhan bukan pekerjaan yang membosankan. Adalah pekerjaan pikul salib sangkal diri mati daging. Berubah seperti yang Tuhan mau. Bersikap seperti yang Tuhan inginkan. Kita akan sama-sama melihat keajaiban kedahsyatan Tuhan mengalir atas kehidupan kita. Menikmatin hal yang ilahi yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu. Terima kasih Tuhan. Ajari kami terus berubah seperti yang Kau mau. Dapatin hati kami benar seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan, Kau proses kami, bentuk kami. Persiapkan hati kami untuk melihat hal yang besar yang Tuhan Kau sediakan dalam kehidupan kami. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat. Bagimu segala pengagungan. Kami menyerahkan sepenuhnya buat Engkau Raja yang Maha Mulia. Hidup kami dedikasikan untuk Engkau. Kami percaya Kau akan bawa hidup kami naik terus menikmati hal yang besar. Kau akan limpahi kami dengan kekuatan. Kau akan dapatin kami menjadi orang yang bertanggung jawab untuk dilimpahi kuasa ilahi, anugerah dan kemurahan ilahi. Hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terus proteksi, jaga, lindungin, serta hidup kami akan melihat perjalanan hidup kami. Waktu kami menantikan Tuhan, ada hal ilahi yang dahsyat. Ada perubahan dalam kehidupan, karakter kami, kelakuan kami. Terima kasih, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami materikan firman dengan darah anak domba Allah. Terpahat dalam loh batin kami, terpahat dalam hati kami, sehingga firman menjadi kehidupan, dan hidup kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Bagimu pujian, hormat, pengagungan. Mau berdua orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh biluri solidarius, jadilah Engkau tahir, jadilah Engkau sehat, jadilah Engkau sembuh. Dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur. Kami berdoa. Haleluya. Amin. And God bless you. Haleluya.
pengurapan-Mu sedang turun dalam ruangan ini. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini dijamah Tuhan. Pengurapan-Mu mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Nikmatin Tuhan. We love you. We praise you. We love you. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mencintai-Mu Tuhan. So, main yang kalem sekarang. Yes. Nikmatin Tuhan. Ada seperti urapan yang sedang turun mengalir. Nikmatin itu. Seperti gelombang sekarang turun. Now in Jesus name. Aku berdoa di pengurapan-Mu sedang turun. Jamah satu persatu dalam ruangan. Rabakan nama sekini mendiri nikmatin Tuhan. We love you. We praise you. We adore you. Lawat umat-Mu, penuhi mereka dengan hadirat-Mu. Puaskan mereka dengan Kau Tuhan. Dalam nama Yesus. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, diberikan Tuhan korban pujian. Kau saja yang layak. Yesus Kau Tuhan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi. We love you, we love you, we love you. Kami berikan padamu Tuhan korban pujian. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak.
yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau ku sembah. Terima kasih Tuhan. We love you, we love you, we love you. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami mencintaimu Tuhan. Kami mencintaimu Roh Kudus. Kami mencintaimu Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih. Buat sesuatu yang berbeda siang hari ini. Dan kami berjanji semuanya buat Raja kami yang Maha Mulia. Buat Engkau saja Tuhan. Buat Engkau saja. Terima kasih buat siang hari ini. Dalam nama Yesus. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Silakan duduk.